وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Kemudian kita masuk ke bab yang pertama, yaitu 3 tahapan syariatan puasa. Ada tahapannya, jadi kayak nanti pengharaman khomer itu juga ada tahapannya, pengharaman riba juga ada tahapannya. Dan kita sedang melakukan puasa, maka kita masuk di 3 tahapan pensyariatan puasa. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan hadis berikut dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Adapun periode puasa ketika Rasulullah SAW tiba di Madinah, beliau puasa setiap bulannya 3 hari. Jadi awal Nabi puasa itu di Madinah itu 3 hari setiap bulan. Kemudian beliau menambah puasa hingga 17 bulan. Hingga 17 bulan dari Rabiul Awal. Berarti 17 hari sampai Ramadan. Yazid mengatakan 19 bulan dari Rabiul Awal hingga Ramadan. Setiap bulannya 3 hari puasa. 17 bulan lanjutannya bulan. Jadi 3 hari tiap bulan selama 17 bulan. Kemudian beliau juga puasa Asyura tanggal 10. Kemudian Allah mewajibkan puasa dengan menurunkan ayat, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hingga ayat wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin 184. Maka barang siapa yang ingin puasa silakan. Siapa yang mau tunaikan fidyah dan memberi makan orang miskin dibolehkan pula. Jadi suruh milih. Kemudian turun ayat syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Obat syahida minkum syahra falyasum, itu kata perintah. Begitu kata perintah, maka diwajibkan puasa bagi mukmin sehat, diberikan keringanan buat orang sakit dan musafir. Sedangkan untuk orang yang sudah lanjut usia tidak sanggup lagi untuk berpuasa, maka dikenakan fidyah. Jadi awalnya silakan puasa atau bayar fidyah. Kemudian ayat selanjutnya puasa wajib, kecuali yang nggak sanggup. Ini periode kedua. Kemudian maka orang-orang saat itu makan minum dan menggauli istri mereka selama mereka belum tidur malam. Ketika sudah tidur maka tidak boleh melakukan hal itu lagi. Diceritakan bahwa ada seorang bernama Sirmah. Siang hari ia bekerja hingga petang, kemudian ia mendatangi keluarganya, lalu ia sholat isya. Lalu ia langsung tidur dan tidak sempat makan maupun minum hingga datang subuh. Maka ia dari tertidur tadi sudah dalam keadaan berpuasa. Lantas di pagi hari Rasulullah SAW melihatnya yang sudah dalam keadaan letih berat karena belum sahur. Rasulullah SAW mengatakan padanya, Mali aroka qad jahatta jahdan syadidan. Sepertinya kau dalam keadaan jahdan syadidan. Kesel banget. Lemes banget. Ia menjawab, ya Rasulullah, inni alimtu amsi waji'tu hina ji'tu wa alqaitu nafsi fanimtu wa asbahtu haina asbahtu sha'iman. Iya ya Rasul, aku kemarin kerja berat. Kemudian faji'tu haina ji'tu, kemudian aku pulang. Lantas aku fa'alqaitu nafsi fanimtu. Kemudian aku tepar tidur. Nah, hingga aku tiba-tiba berpuasa sampai pagi. Katanya pukul pagi. Ya. Maka Umar pun menggauli budak wanitanya atau istrinya setelah Umar tidur. Kemudian dia mendatangi Nabi SAW dan menceritakan kasus yang ia alami. Lantas turunlah ayat, "Uhilat lakum lailatas siyam ar-rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasun lahum." Kalimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afu ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu wasrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad min al-fajr summa atimu siyam ilal lail. Dihalalkan buat kalian ar-rafasu ila nisaikum, menggauli istri kalian, wanita-wanita kalian. Hunna libasun lakum wa antum libasun lakum. Mereka itu pakaian buat kamu dan kamu pakai buat mereka. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu. Fataba alaikum wa afu ankum. Maka mintalah ampun, bertobatlah pada Allah dan mintalah ampun padanya. Fal'ana, sekarang basiruhunna wa batahu ma kataballahu lakum. Silakan kamu gauli mereka dan carilah apa yang karunia yang sudah ditetapkan buat kamu. Artinya istri itu karunia, gitu. Silakan kamu
nikmati. Wa kulu wasrabu, makan dan minumlah hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad, sampai jelas ya, khayt, benang putih, minal khaytil aswad, dari yang hitam, minal fajar. Ini pertanda kalau fajar itu ada cahaya yang nongol kemudian menyebabkan benang putih kelihatan putih, yang hitam tetap hitam. Tapi kalau fajarnya nggak ada, gelap gitu. Ya kita nggak ngomongkan ada lampu ya, cuma itu nggak hitam. Nah, kalau kemudian fajarnya nggak ada, maka yang putih kelihatan gelap. Summa atimu siyam ilal lail, kemudian sempurnakan puasa sampai malam. Nah, takhrij hadis, perawi hadis ini sikoh, terpercaya, termasuk perawi Sahihon, Bukhari Muslim. Selain Al-Mas'udi, Al-Mas'udi di sini adalah Abdurrahman bin Abdullah bin Utbah. Bukhari juga menyebutkan riwayat secara istishhad, dan begitu pula Ashabus Sunan. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Hakim dari jalur Abu An-Nadir sendirian dengan sanad ini. Juga hadis ini dikeluarkan oleh Abu Dawud, Ibnu Huzaimah, Asy-Syashi, dan dari jalur Yazid bin Harun dengan sanad yang sama. Jadi ini tahapannya, tahapan mensyariatannya. Demikian yang bisa kita sampaikan dan kita diskusikan. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.